Puji Tuhan, Shalom. Ya, kita bertemu kembali sekalipun lewat media online, tetapi puji Tuhan kita bisa saling melepas rindu, ya. Melepas rindu lewat kegiatan rohani kita, walaupun kita di rumah, tapi kita masih beraktivitas rohani di mana kita ingin kembali diisi oleh firman Tuhan. Ya, khususnya lewat pendalaman Alkitab seperti biasa di tengah minggu yang kita lakukan. Ya, sebelum kita melihat apa isi hati Tuhan buat kita di minggu ketiga bulan Oktober ini, mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama tunduk kepala. Tuhan Yesus, Allah kami, Raja kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, hingga saat hari ini pemeliharaanmu masih berlaku nyata dan luar biasa buat kami. Kami masih diizinkan memiliki nafas hidup, dan terlebih daripada itu kami masih didampingi oleh Roh Kudus yang luar biasa, sehingga kami memiliki kerinduan, tetap memiliki kerinduan untuk kami bersekutu dengan Engkau, khususnya bersekutu lewat pendengaran akan sabda Tuhan. Saat hari ini kami siap diisi oleh firman Tuhan, lewat bukaan-bukaan, kupasan-kupasan firman Tuhan buat kami, khususnya dalam kami mengisi zaman yang sedang mengalami kesusahan demi kesusahan ini, dunia yang sedang mengalami kesusahan demi kesusahan ini. Berfirmanlah Tuhan lewat sabdamu yang diungkap bukakan dengan terus terang, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, dunia yang semakin tidak menentu ini, dunia yang semakin melarutkan umat manusia kepada perilaku yang bebas, tentunya harus diimbangi dengan perilaku rohani juga yang sangat kuat, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan, kupasan firman Tuhan yang mau kita nikmati sama-sama kali ini adalah di bawah judul menolak terbawa arus. Karena apa? Karena arus dunia ini begitu deras. Arus dunia ini untuk membawa kekristenan, khususnya menjauh daripada kebenaran firman Tuhan, semakin deras ingin menghanyutkan kekristenan ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang mau kita nikmati kali ini bersama-sama adalah terambil dari 2 Tawarik 18 ayat yang ke-7. Ya, kita disuguhi pengalaman dari 2 orang raja, tetapi yang berbeda karakter rohaninya. Kita disuguhi juga oleh peran 2 orang nabi, tetapi juga yang berbeda karakter rohaninya. Sepasang raja yang berbeda karakter, yang pertama Raja Ahab dan yang kedua Raja Yosafat. 2 nabi juga yang berbeda karakter, yang pertama Nabi Mika, yang kedua Nabi Zedekia, dalam pemerintahan masing-masing raja tersebut, ya. Mari kita baca ayatnya dari 2 Tawarik 18 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suatu saat bangsa Israel sedang mengalami peperangan dengan Ramot Gilead, ya. Bangsa Israel sedang mengalami masa-masa yang sulit.
Ya, kita tahu sejarahnya bangsa Israel, peperangan demi peperangan tidak pernah luput dari kehidupan bangsa itu. Tetapi seperti biasa Tuhan selalu tolong mereka. Tapi kali ini Raja Ahab mengalami peperangan yang begitu hebat sehingga dia perlu untuk bertanya kepada Nabi Tuhan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, Raja Yehuda yang namanya Yosafat berusaha juga untuk membantu Raja Ahab. Ya, untuk meminta petunjuk Tuhan. Dikatakan oleh Raja Ahab kepada Raja Yosafat malah aneh. Dikatakan tadi masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Aneh ya, petunjuk Tuhan oleh Ahab dikatakan malapetaka. Apakah karena petunjuk Tuhan tidak enak didengar? Apakah petunjuk Tuhan menurut kedagingan Ahab tidak layak untuk dinikmati? Mungkin kebebasan daging Raja Ahab, kebebasan daging bangsa Israel tidak bisa diungkapkan vulgar sehingga petunjuk Tuhan dianggap malapetaka, tetapi itulah yang terjadi, saudara-saudara, ya. Dan inilah juga yang terjadi ketika dunia semakin menuju kepada kebinasaannya dengan arus-arus dunia yang ingin membawa manusia kepada kebebasan. Di situ firman Tuhan juga bekerja kencang. Tetapi nasihat firman Tuhan pasti tidak sejalan dengan arus dunia yang ingin menghanyutkan umat manusia, khususnya umat Kristen, ya. Petunjuk Tuhan pasti selalu ingin mengawal umat Kristen di jalan yang benar. Tetapi apa yang terjadi pula adalah kadang-kadang nih, arus dunia memang yang membawa nikmat, yang membawa manusia larut dalam kegalauan. Kegalauan juga satu saat bisa menjadi sebuah kenikmatan, ya. Oleh manusia-manusia yang gamang, oleh manusia-manusia yang galau, terlalu larut di dalam kegalauannya, itu juga bisa menjadi sebuah kenikmatan. Dan itu dunia ingin membawa seperti itu dan menjauh daripada firman Tuhan. Arus dunia untuk melawan peringatan firman Tuhan. Petunjuk Tuhan dianggap malapetaka. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi fakta buat kita semua, bahwa sedang terjadi arus deras pembungkaman, ya, penolakan terhadap sabda peringatan. Sabda peringatan itu penting, itu mengawal kita, itu menjaga kita. Tetapi seringkali itu berusaha dibungkam, justru oleh kedagingan kita sendiri, ya. Ditunjukkan oleh Raja Ahab kepada Mika. Bahkan di dalam ayat 23, di sini ada seorang nabi juga yang melawan Mika. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana. Ini juga seorang nabi. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, Nabi Mika ditampar pipinya. Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Ya, sesama nabi. Apakah Zedekia merasa tersaingi? Apakah Zedekia merasa hebat sendiri sehingga ketika tampil Nabi Mika dia merasa tersaingi, dia merasa terlangkahi, bahkan dia katakan, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku? Nabi Zedekia so hebat sendiri, so dipakai Tuhan sendiri, sehingga Nabi Mika ditampar, ya. Ini menunjukkan perlawanan dari sesama hamba Tuhan, ya. Kita ditunjukkan fakta-fakta seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi pada zaman sekarang, dunia di masa akhirnya. Tapi kalau terjadi zaman sekarang di mana hamba-hamba Tuhan saling nyenggol, saling nyerempet, saling jelekan satu sama lain. Dan inilah fakta justru yang harus kita simak baik-baik, yang harus kita hindari.
Hamba Tuhan yang satu menyuarakan firman peringatan, firman yang keras, firman yang pedas, firman yang keras tapi menjaga kehidupan kekristenan, menjaga garis kekristenan supaya pada prinsip Kristen yang benar. Apakah justru sedang berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang merasa bahwa dengan nasihat-nasihat yang menyukakan hati itu lebih wah untuk didengar oleh umat? Inilah saling berlawanan. Dan ini yang terjadi supaya kita simak sama-sama. Atau kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak berperan seperti itu. Perlawanan dari sesama hamba Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi, pembelengguan untuk menyetop kebenaran atau sabda peringatan. Kita baca di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Ya, ini Raja Ahab selanjutnya berkata demikian. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara. Ya, Nabi Mika diperintahkan untuk dimasukkan dalam penjara. Selanjutnya, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Ya, di sini ada usaha pembelengguan untuk menyetop kebenaran atau sabda peringatan. Bahasa sekarangnya ada usaha pemboikotan terhadap nabi Tuhan yang justru dengan sabda peringatan yang keras ingin menjaga umat. Jujur aja, sabda peringatan yang keras seringkali membuat telinga merah, seringkali membuat hati tidak nyaman. Tetapi justru itu yang membawa kepada keselamatan, berusaha untuk diboikot. Ya, kasih minum serba sedikit, kasih makan serba sedikit. Ya. Ini pula yang Tuhan mau tunjukkan, nubuat-nubuat akhir zaman. Banyak kekristenan juga seperti ini, gak suka ditegur oleh firman Tuhan. Gak suka dijaga oleh tegasnya atau keterus-terangan sabda Tuhan. Sehingga banyak umat memboikot hamba Tuhan yang tegas, yang terus terang seperti ini. Banyak umat yang rohaninya mulai kelihatan bahwa mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh untuk mencintai Yesus. Karena ketika ditegur oleh Yesus yang berwujud di dalam firman Tuhan, mereka marah. Ya, mereka memboikot. Boikot kolekte, boikot persepuluhan, boikot pelayanan, boikot apalagi, boikot tugas dan lain sebagainya. Ya. Dan ini marak terjadi pada akhir zaman ini. Firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita kali ini supaya kita tidak menjadi umat yang sedemikian. Ya, sebaliknya kita menjadi umat yang senang untuk diperingati oleh firman Tuhan. Ya, belajar dari kesalahan Ahab dan belajar dari kesalahan Zedekia. Ya, oleh sebab itu yang Tuhan mau bagi kita adalah ayo kita buka mata rohani kita. Yang pertama, hormatilah hamba Tuhan pembawa sabda peringatan. Sosok Raja Yosafat. Sosok Raja Yehuda, sosok Raja yang kedua. Memberikan kepada kita contoh yang patut diteladani. Memberikan kepada kita contoh yang baik. Dalam ayat 7b dikatakan ya, Raja Yosafat berkata. Kata Yosafat, janganlah raja, maksudnya Raja Ahab, berkata demikian. Ternyata masih ada yang lebih rohani. Raja Yosafat lebih rohani daripada Ahab. Bagaimanapun kerasnya firman Tuhan, bagaimanapun kakunya petunjuk Tuhan, bagaimanapun firman Tuhan itu menjaga kita begitu ketat, Raja Yosafat tetap menghormati petunjuk Tuhan. Raja Yosafat tetap menghormati pembawa pesan Tuhan, yaitu Nabi Mika.
Janganlah raja berkata demikian. Harusnya umat juga seperti ini. Menghormati hamba Tuhan. Pembawa sabda peringatan. Hamba-hamba Tuhan itu hanya sebagai utusan Tuhan, gak lebih. Memang mereka harus menyampaikan seperti itu. Apalagi di zaman yang sudah mendekati akhirnya ini. Hamba-hamba Tuhan terus melakukan tugas Tuhan. Mereka tetap bersabar melakukan tugas Tuhan. Meskipun olok-olok, meskipun hinaan, menerjang juga. Tapi memang itu tugasnya. Ya. Oleh sebab itu mari kita baca juga di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. Mengapa kita harus menghormati hamba Tuhan ya? Ini alasannya. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. Penatua yang baik pimpinannya, lihat ya saudara, patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi hamba-hamba Tuhan mengajar itu berjerih payah. Mereka melakukan tugasnya dengan jerih payah. Ada pergumulan yang mereka hadapi. Tapi mereka berkhotbah dan mengajar. 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya, mulut hamba Tuhan ketika dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Tidak layak untuk diberangus, tidak layak untuk dibungkam. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, ayo kita buka mata rohani kita, khususnya zaman yang semakin dahsyat ini, supaya kita menghargai dan menghormati hamba Tuhan. Dengar kata-katanya. Itu bukan kata-kata curhatan pribadi, itu bukan sentimen pribadi, itu bukan dibuat-buat, tetapi dia hanya menjalankan apa maunya Tuhan. Berbahagialah yang kedua, bila kita masih dianggap anak oleh Tuhan. Kalau kita diperingati oleh firman Tuhan, jangan kita seperti Raja Ahab menganggap firman Tuhan sebagai malapetaka. Tapi sebaliknya ketika kita diperingatkan Tuhan, justru kita masih dianggap anak oleh Tuhan. Ya, Ibrani 12 ayat 5 ini sering kita dengar bersama-sama, bukan? Jangan kita mudah lupakan. Dikatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kita masih dihajar oleh sabda peringatan firman Tuhan, itu artinya kita masih dikasihi oleh Allah. Kalau kita disesah itu sakit oleh cambukan firman Tuhan. Kalau kita berbuat keliru, salah, itu artinya kita puji Tuhan masih diakuinya sebagai anak. Kalau kita udah dicuekin sama Tuhan, itu hati-hati. Posisi kita di ujung tanduk, posisi kita kritis. Tapi kalau kita masih diingatkan oleh Tuhan, kita masih dianggap anak. Dalam hal apa kita diperingatkan oleh Tuhan? Dalam berbisnis kita diperingatkan Tuhan. Bersukacitalah sekalipun peringatan itu keras. Kalau kita sudah menyimpang dalam berbisnis, kalau kita sudah tipu sana tipu sini dalam berbisnis, bersyukurlah, kita robah. Itu artinya kita diluruskan oleh Tuhan. Kalau kita dalam mencari pasangan hidup yang sembrono, kita juga diperingatkan Tuhan untuk kembali kepada aturan Alkitab, mengucap syukur. Kalau di dalam pekerjaan kita sudah menyimpang daripada firman Tuhan, kita saling sikut, kita saling menjatuhkan orang dengan cara-cara yang jahat, kemudian kita diperingatkan oleh Tuhan. Harusnya kita berubah, berterima kasih, bukannya kita malah marah terhadap hamba Tuhan. Dalam hal apa lagi? Banyak hal kita seringkali berbuat ini dan itu, dan seringkali kita keliru, dan kekeliruan itu Tuhan tahu, Roh Kudus tahu, dan kita diperingatkan oleh firman Tuhan dalam hubungan kita dengan orang tua, dalam hubungan orang tua dengan anak.
Dalam hubungan suami dengan istri, istri dan suami ada hubungan harus yang saling memuliakan Tuhan. Kita diperingatkan Tuhan kalau kita sudah keliru, harusnya kita mengucap syukur dan kemudian kita berubah. Itu artinya apa? Kekeliruan kita berusaha dibersihkan, diluruskan supaya tidak keliru lagi. Itu artinya kita masih diakui sebagai anak. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita harus berusaha menolak terbawa arus pembungkaman terhadap firman Tuhan. Menolak terbawa arus, itu harus berusaha. Ya, sebagaimana seorang yang hanyut di sungai berusaha untuk melawan arus untuk tidak terhanyut, beginilah juga hidup rohani kita. Kita harus rohani seperti Raja Yosafat yang rohani. Dikatakan janganlah raja berkata demikian. Artinya apa, saudara-saudara? Raja Yosafat yang hidup dulu, dia kembali hidup sekarang. Dia ingin mengingatkan kita, berbahagialah bila kita ditegur Tuhan. Berbahagialah bila kita masih ditegur Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam Mazmur 94 ayat 12 sampai 13 ya. Pengalaman dari seorang raja juga, ini raja yang besar, namanya Raja Daud. 94 ayat 12 sampai 13. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Tuh, kan beda sama pikiran dunia, dihajar kok suruh bahagia, tapi inilah rohani. Dihajar oleh firman Tuhan kita harus bahagia. Dan yang kau ajari dari Tauratmu untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Justru firman Tuhan menghajar kita, tapi itu menyelamatkan kita dari hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Puji Tuhan ya, berbahagialah kalau kita diperingati oleh firman Tuhan. Berbahagia saudara. Kita harus menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi akhir zaman yang berbeda. Kalau orang lain ditegur marah, kita mengucap syukur. Kalau orang lain dinyatakan kesalahan ngambek, sebaliknya kita harus berterima kasih. Kalau orang lain dinasehati oleh firman Tuhan, kekelirunya dinasehati oleh firman Tuhan, sebaliknya kita harus bergirang, bersukacita karena diperingati Tuhan. Karena apa? Sesungguhnya teguran Tuhan membawa kita kepada keselamatan ya. Mazmur 118 ayat yang ke-18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Saya ulangi saudara. Saudara juga ulangi, baca sama-sama ya. Mazmur 118 ayat 18. 1, 2, 3. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kalau Tuhan menghajar kita dengan keras, dengan keterus-terangan firman Tuhan dari hal kekeliruan kita, itu sesungguhnya Tuhan sedang menyelamatkan kita. Tuhan sedang tidak menyerahkan kita kepada maut. Ada amin? Amin. Dengar firman Tuhan, terima dengan sukacita. Teguran Tuhan adalah bukti kesetiaan Tuhan. Ayat 75 dari Mazmur 119. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Oh, luar biasa ya. Teguran Tuhan adalah bukti kesetiaan Tuhan. Kita harus bisa katakan amin. Amin. Ya. Kalau Tuhan sudah tidak setia, dia cuek bebek sama kita. Tapi kalau dia masih menegur kita, dia masih setia buat kita. Amin. Dan ternyata teguran Tuhan masih berlaku buat kita sekarang ya. Setiap hari Kamis, setiap hari Minggu, Tuhan terus menegur kita. Itu artinya apa?
Tuhan tidak bisa mengingkari jati dirinya. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Sampai waktunya tiba. Sampai waktunya Dia datang kembali kali yang kedua. Sampai waktunya dunia ini habis. Sampai waktu itu tiba. Tetapi ketika zaman ini masih berlangsung, masa kemurahan ini masih berlangsung. Gunakan masa kemurahan ini baik-baik. Di mana Dia masih menegur kita. Itu bentuk kasih Tuhan. Kalau pada masa pandemi ini kita mulai terlarut, sehingga kita malas ibadah, kita di peringatan firman Tuhan. Terima itu baik-baik. Yang masih diizinkan beribadah, yang masih boleh beribadah, beribadahlah. Dan ketika kita membuat alasan untuk tidak beribadah dengan alasan apapun, sehingga kita menjadi pembohong-pembohong masa kini, justru kita harus bertobat. Jangan marah kita ditegur itu. Kalau kita ditegur suka cari-cari alasan, itu bukan pendeta cari-cari persoalan. Tidak, saudara-saudara. Kalau ada yang menganggap itu, enggak. Itu artinya Tuhan masih mengasihi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Masa zaman sekarang, saudara, aduh luar biasa. Pemberontakan kepada orang tua. Gak tahu berterima kasih. Anak-anak yang gak tahu malu. Anak-anak yang tegaan. Dan firman Tuhan kebetulan menegur kita. Terima, jangan marah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Itu artinya kita sedang berjuang untuk tidak terbawa arus. Dalam hal apa lagi sekarang kita ditegur Tuhan? Ya, tentang kasih mula-mula kita. Pada waktu kita mau nikah, kita menggebu-gebu konseling. Kita menggebu-gebu mau dibaptis. Setelah nikah hilang begitu saja. Itu kan teguran Tuhan. Terima dengan baik, koreksi diri kita. Kembali. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tidak, pendeta tidak menuntut, hamba Tuhan tidak menuntut, tapi itu Tuhan memperingatkan kita supaya kita menghargai teguran Tuhan. Seperti saat sore hari ini atau pagi hari ini atau siang hari ini kita mendengar firman Tuhan online. Apakah dengan hormat? Seperti kita mendengar firman Tuhan di gereja? Atau saudara dengar firman Tuhan sambil tidak hormat? Sekarang ditegur Tuhan, perbaiki, bukannya malah marah, saudara-saudara. Karena hidup kita adalah hidup yang berbeda dengan dunia. Ya, puji Tuhan. Menolak terbawa arus. Ya, ke depan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan akan semakin berterus terang buat kita. Karena Tuhan semakin dekat. Kalau Tuhan semakin dekat, orang-orang yang satu DNA yang akan diangkat Tuhan. Satu DNA dengan Dia. Yang tidak satu DNA, ya mohon maaf, tertinggal. Oleh sebab itu, supaya bisa menjadi satu DNA dengan Tuhan, Tuhan terus mengasihi kita. Dia terus menggosok kita dengan firman Tuhan. Dia terus memoles kita dengan firman Tuhan. Dengan kekerasannya, dengan ketajamannya, dengan keterus-terangannya. Terima itu. Ke depan firman Tuhan akan semakin tegas. Ke depan firman Tuhan akan semakin jelas. Ke depan firman Tuhan akan semakin terus terang, tidak tutup-tutupan untuk menelanjangi kekeliruan manusia. Itu harus disikapi dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Kami diingatkan Tuhan, menjelang kesudahan dunia ini, kami diingatkan tentang seharusnya sikap Kristen. Diperingati oleh firman Tuhan, kami mengucap syukur. Dinasihati oleh firman Tuhan, diluruskan oleh firman Tuhan, kami harusnya mengucap syukur. Ya, firman-Mu membawa kami kepada posisi seperti itu. Ya, seringkali dunia menghipnotis kami, seringkali dunia mengelabui kami, sehingga kami bersikap seperti Raja Ahab. Kami bersikap seperti Raja Zedekia yang tidak menghormati hamba Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan. Petunjuk Tuhan hanya dianggap sebagai malapetaka. Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami mohon ampun di hadapan-Mu.
Mulai saat ini kami mau menerima firman Tuhan, ketegasan, keterus terangan firman Tuhan dengan ucapan syukur. Roh Kudus, hanya Engkau yang mampu mengelola hati kami, sehingga hati kami menjadi hati yang baik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu yang melimpah, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah buat kami semua. Haleluya. Amin.